حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqaw. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada keimanan kita kepada Allah adalah beriman kepada ketentuan kehendak yang Allah timpakan berikan kepada manusia. Itu kita bisa pahami dari dialognya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Malak Jibril. Sebenarnya keterangan ini sudah sering kali kita dengarkan di berbagai sumber ya. Satu ketika Nabi Muhammad didatangi seseorang yang menurut para sahabat adalah seseorang. Sayyidina Umar cerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu kami sedang duduk bersama Nabi dzata yaumin pada satu ketika, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba ada orang datang. Pakaiannya apa? Putih bersih. Ya. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Orang ini tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kita, kata Sayyidina Umar, yang ngerti siapa orang itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tiba-tiba orang itu duduk di depannya Nabi, lututnya didekatkan dengan Nabi. Itu coro Jawanya apa itu? Adu. Ya, sama-sama lutut begini. Lalu tangannya diletakkan di pupunya Nabi. Kemudian waqala, orang itu mengatakan, ya Muhammad. Sampai di situ itu jangan kalau mendengar ada orang membaca ini atau membaca sendiri. Bahasanya itu menyapa Nabi dengan kata-kata apa? Ya Muhammad. Ini manusia apa bukan? Kalau sahabat boleh nggak manggil Nabi ya Muhammad? Tidak boleh. Bukan tidak berani, tidak boleh. Harus apa ya? Ya Rasulullah. Istrinya sendiri ya Rasulullah. Tapi ini ya Muhammad. Kalau pakai bahasa kita, tradisi kita, sampai mertuanya sendiri nggak boleh manggil ya Muhammad. Harus ya Rasulullah. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memanggil mertuanya Umar misalkan, ya dipanggil ya Umar. Ya Umar. Nah orang ini mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku Muhammad, Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan, ya. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila.
yang kemudian jenengan dan saya sudah hafal sebagai rukun apa? Islam. Jawabannya orang itu apa? Sodakta. Benar. Ya. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Saya itu heran, orang itu tiba-tiba datang, kemudian tanya, dijawab sama Nabi, lalu dibenarkan. Ini pertanyaan yang pertama. Nanti hadis ini tidak saya lanjutkan karena agak panjang. Ya. Saya ambil yang bagian yang mau dibahas saja. Ya. Kemudian akhbirni anil iman. Kalau begitu terangkan kepada saya iman itu apa? Jawabannya Nabi, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yamil akhir ya wa bil qadari khairihi wa syarihi. Yang terakhir itu loh. Nabi menjawab, iman itu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan terakhir beriman kepada takdir yang Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Menurut saya, ya, kalau orang itu memahami takdir Allah dengan tepat dan benar, orang itu menjadi produktif, menjadi dinamis. Tapi kalau cara memahami bil qadari khairihi wa syarrihi, bisa orang itu tidak produktif, bahkan pesimis menghadapi masa-masa yang akan datang. Maka di dalam Islam ditekankan ada salah satu keimanan, yaitu berkaitan dengan takdirnya Allah. Hadis dari Umar bin Khattab tadi, riwayat Imam Muslim, panjang, saya tidak meneruskan itu. Ujung-ujungnya itu kemudian orang itu pergi. Lalu Nabi tanya sama Sayyidina Umar, ada dari manis sa'il, Umar, saya ingin tahu orang yang tanya-tanya tadi. Jawabannya Rasulullah apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan kalau memahami jawabannya sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, itu bahasa Indonesianya apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan itu kita temukan sering Pak, begitu. Contoh ya, di luar ini. Sholat subuh, setelah sholat subuh yang tadi malam itu turun hujan. Bekas-bekas hujan itu masih ada. Yang cerita sahabatnya Rasulullah, Zaid bin Khalid. Dalam kitab ini dibahas bab yang ke-30. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyati ala athari sama'in kanat minal laili. Saya pernah sholat subuh bersama Rasulullah di Hudaybiyah yang tadi malam itu turun hujan. Berarti pagi hari masih ada bekas-bekasnya hujan. Falamman sarafa minas sholat, ketika selesai sholat, akbala ala nas. Nabi menghadap kepada para jamaah. Tsumma qala, kemudian Nabi tanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Anda tahu enggak pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Yang kita ambil jawabannya para sahabat. Pertanyaan itu kepada para sahabat, oleh sahabat dikembalikan lagi kepada Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini juga begitu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Sekarang saya tanya, pelajaran apa yang bisa diambil? Jawabannya gampang. Sahabat yang setiap hari bersama Nabi dan selalu menggali dari Nabi syariat-syariat agama. Ketika ditanya oleh Nabi yang aspeknya itu adalah akidah dan ibadah, dikembalikan ke Nabi. Seperti ini. Orang tanya-tanya kemudian meninggalkan, ditanya sama Nabi, ya Umar, ada dari manis sa'il? Saya ingin tahu orang yang tanya-tanya tadi. Kembalikan lagi. Dikembalikan ke Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Salat subuh tadi juga dikembalikan ke situ. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maknanya apa? Tidak satu pun sahabat lesannya berani mendahului Nabi. Rasulullah. Oh, kalau begitu orang yang hidup di 2026 dan seterusnya tidak boleh mendahului Nabi. Kalau itu akidah dan ibadah. Jawabannya? Ya. Iya. Itu
catatan buat kita semuanya. Wong sahabat saja begitu, tidak berani mendahului Nabi. Nah, yang kita ambil jawaban Rasulullah yang keenam itu tadi, urutan yang keenam. Ya, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir Allah baik yang dirasakan manusia itu enak atau tidak enak. Pertanyaannya begini. Apa ada ketentuan Allah yang ditimpakan kepada kita lalu dirasakan manusia itu tidak enak? Jawabannya? Ada. Ada apa tidak ada? Ada. Dua. Apakah Allah menetapkan sesuatu yang dirasakan oleh manusia tidak enak? Apakah Allah itu salah? Enggak pernah salah. Jawabannya? Salah Pak Allah? Enggak pernah salah. Enggak. Itu jenengan dan saya diberi pengertian seperti itu. Kenapa kok tidak salah? Nah, tak urut balik ke pelajaran sebelumnya. Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Dalam pembahasan kitab ini sudah pernah disampaikan, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Karakternya bagaimana? Nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau nama Allah itu semuanya baik, berarti sifat Allah semuanya baik. Kalau sifat Allah semuanya baik, berarti perbuatan Allah semuanya baik. Kalau orang ada merasakan bahwa ini Allah salah, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, dibalikkan lagi ke sini, berarti tidak semua nama Allah itu husna baik. Nah, sekarang tugas kita semuanya mencerna dan memahami, mengerti, mengimani tentang takdirnya Allah tadi. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dari dua yang saya sebutkan tadi, pertama Rasulullah tadi ada tamu tadi, tapi sebenarnya itu Malak Jibril. Ya. Kemudian yang kedua sedikit disinggung tentang Asmaul Husna tadi. Semua nama-nama Allah itu baik. Nama Allah itu dengan sifat sama, beda dengan manusia, Pak. Mohon maaf, ada kalanya orang itu namanya baik, apa secara otomatis sifatnya juga baik? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kita disunahkan oleh Nabi untuk memberi nama anak cucu kita dengan nama-nama yang baik. Tapi tidak secara otomatis namanya baik, sifatnya baik. Kalau Allah namanya baik, sifatnya baik, perbuatannya juga baik. Ini salah satu daripada penjelasan mengenai Asmaul Husna. Nah, sekarang takdir. Berkaitan dengan ketentuan Allah tadi. Takdir itu takdirullahi azza wa jalla lil kainat. Ketentuan Allah untuk seluruhnya ini, Pak. Wa huwa sirrun maktumun la ya'lamhu illallah aw man syaa min khalqihi. Tidak ada yang tahu, Mas, tentang takdir Allah itu kecuali Allah sendiri. Atau bisa hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam hadis juga sudah diterangkan bahwa ketentuan Allah itu sudah ditulis oleh Allah untuk manusia semuanya. Tapi panjenengan dan saya tidak tahu. Kemudian kitab ini menulis ya urut-urutan yang berkaitan dengan takdir, maratibul qadar. Maratibul qadar, urut-urutannya, tingkatan-tingkatan daripada takdirnya Allah tadi. Wahya arba'un yajibu al-imanu biha kullaha. Jadi takdirnya Allah itu ada urut-urutannya 4. Yang panjenengan dan saya menurut kitab ini ditulis pertama al-ilmu. Ilmunya Allah. Wa dzalika bi an nu'mina bi anna Allah ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Jenengan dan saya di urutan pertama meyakini bahwa Allah itu punya ilmu. Ilmu tentang apa? Apa saja? Apakah yang global tentang kejadian di dunia ini Allah tahu? Ya pasti dalam iman kita. Wong Allah punya ilmu.
Apakah yang rinci juga Allah tahu? Jawabannya iya. Sebenarnya kalau pakai dalil banyak, tapi boleh dibaca sepintas saja surat Al-An'am 59. Ya, surat apa tadi Pak? Al-An'am 59. Mudah-mudahan tidak salah menyebut ya. Inilah yang saya dan kita semuanya ada berkewajiban untuk memahami ini. Oh, ada ilmunya Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Apa bahasa Indonesianya? Dan kunci-kunci semua yang gaib hanya ada padanya. Ya, sampai di sini nanti dalam kitab yang lain diterangkan ya. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka jenengan dan saya harus juga apa? Pikiran-pikiran kotor itu tidak boleh masuk di pikiran kita. Seorang A, seorang B karena alimnya, karena hafidnya, karena hafalnya, lalu dianggap pakai coro Jawa. Weruh sadurunge Binara. Enggak ada Pak. Hanya Allah saja. Itu bisa merusak keimanan kita nanti. Berikutnya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, monggo. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat. Ada ilmunya Allah ma fil barri wal bahri, di langit maupun di bumi, di laut maupun di darat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala khabbatin fi dhulumatil ardi wala rattin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Monggo. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Ya, terus Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering. Yang semuanya itu tertulis di dalam kitab ya, yang nyata. jadi disimpan di dalam ilmunya Allah, betapa detailnya. Ya, makanya di dalam kitab yang lain itu ada keterangan begini. Selain dari Allah itu adalah alam. Alam itu maknanya tanda. Tanda apa? Tanda di situ ada kekuasaan Allah. Saya menjatuhkan batu, jatuh dari atas ke bawah, itu ada tanda kekuasaan Allah. Saya merebus air, air itu mendidih pada panas tertentu, itu namanya ada ayatnya Allah di situ. Ya. Detak jantung kita itu, kata orang yang punya ilmu, ya dianggap normal kalau detak jantungnya antara 70 sampai 100. Siapa yang membuat ketentuan itu? Di situ ada ayatnya Allah. Kalau dirusak oleh manusia dengan berbagai macam, nanti bisa konstruksinya, organ biologisnya bisa rusak. Jadi kalau detak jantungnya itu deg 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 deg, berarti melebihi 100 per menit, betul ya? Mudah-mudahan jenengan tidak pengalaman ya. Apalagi kurang dari 70 tadi. Dek, 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 dek. Habis itu, dek. Ya. Ada ayatnya Allah, itu alam semuanya itu. Jadi balik ke sini lagi, tahap awal dalam iman kita, semua itu dalam ilmunya Allah. 2. Al-Kitabah, tulisannya Allah. 3. Al-Masyiah atau Al-Iradah, kehendaknya Allah. Kalau berkaitan dengan kehendaknya Allah, lalu saya membaca separuh dari ayat, saya rasa jenengan bisa meneruskan. Coba saya baca ayatnya, terusnya pasti bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak usah diterjemahkan, wong sudah tahu bisa semuanya kok. Ya. Jadi kun fayakun itu miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Apa sih Pak terjemahnya kun fayakun? Jadilah kemudian jadi. Ada al-masyiah, ada kehendak, ada al-iradah. Lakun fayakunnya Allah itu sekali tempo ditunjukkan kepada manusia, kepada masyarakat lewat tangannya Nabi. Namanya mukjizat. Contohnya apa Mas?
Contohnya miliknya siapa? Yang bisa berubah menjadi ular itu. Nabi Musa tongkat Tongkat itu tongkat besi apa tongkat kayu? kayu. Kayu. Jadi ya, wong ini Quran kok diplesetno begitu ya. Ya, coba tak simpangkan sedikit ya. Kalau mukjizat tidak boleh disimpangkan, kalau guyon boleh. Tapi jangan menyangkut Quran gitu loh. Coba tak selipkan sedikit. Di kitab ini Pak ya, ada judul Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Dalam bahasa kita, orang yang bersendaguro, guyon. Tapi yang disebut guyon itu dipakai guyonan Quran, Allah, dan Rasul. Berniat guyon. Itu saja oleh Nabi tidak boleh. Oleh sahabat Auf bin Malik disebut munafik. Oleh Quran disebut kafir. Orang yang bersendaguro, guyonan, tapi yang dipakai guyonan syariatnya Allah. Benar Pak? Nah, makanya tadi saya tegur itu. Kalau tidak dalam konteks saya menerjemahkan ini, boleh nggak tongkat kayu jadi tanaman? Boleh. Tidak dalam konteks ayat ini, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terusnya dari ayat ini tentu saja tidak apa? Tidak boleh. Nah, di situ. Wallahu a'lam. Mes, saya balik ke situ tadi. Saya urut lagi. Urut-urutan yang pertama tadi al-ilmu. Betul Pak ya? Yang kedua al-kitabah, tulisannya Allah. Yang ketiga al-masyiah, kehendak atau al-iradah. Nah, al-masyiah atau al-iradah itu kehendak itu adalah yang tadi dipakai innama amruhu, kata panjenengan surat Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun Fayakun. jadilah, kemudian jadi. Itu ilmunya Allah, saya balik ke situ. Oleh Allah sekali tempo ditunjukkan lewat tangannya Nabi, yaitu Nabi Musa misalkan. Tongkat kayu, jadi apa tadi Mas? Ular. Ular. kita balik lagi, tongkat kayu jadi ular, ya. Nah itu. Apakah Nabi Musa bisa mengulangi menurut kehendaknya? Tidak bisa. Tidak bisa. Benar Pak ya? Itu kehendaknya Allah. Mohon maaf tak selipkan sedikit. Sehingga kata-kata kun fayakun itu jangan seolah-olah itu miliknya manusia. Oleh Allah diserahkan kepada manusia, lalu oleh manusia boleh digunakan seenaknya. Mohon maaf ya, ini saya pernah masih ingat itu. Dulu di Jawa Timur itu ada kasus seorang A, perawakannya orang itu besar, katanya bisa menggandakan apa? Uang. Benar ya? Nah. Tapi lama-lama ketahuan nggak bohongnya Pak? Sampai kemudian diskusi di salah satu stasiun televisi di Jakarta secara nasional. Waktu itu televisi masih ramai, tidak seperti sekarang. Tapi saya mengikuti mulai awal sampai akhir. Mungkin kalau belum di-delete, mungkin masih ada di YouTube itu ya, diskusinya. Yang saya heran dan tidak masuk dalam iman saya, ada pas peserta ikut diskusi saat itu yang merupakan pendukungnya, orang yang dianggap bisa menggandakan uang itu, katanya seorang A yang menggandakan uang itu adalah punya karomah dan punya kun. Fayakun. Nah ini keliru fatal Pak. Salah besar. Seorang yang beriman kepada Allah tidak seyogyanya punya pikiran apalagi ucapan seperti itu. Memang kun fayakun itu ada dan itu otoritas miliknya siapa? Allah. Bisa ditunjukkan oleh Allah kepada nabinya. Dan nabinya juga tidak bisa mengulangi menurut kehendaknya. Wallahu a'lam. 4. Al-khalqu, kejadian. Al-martabatur rabi'ah. Nah, kalau sudah kejadian, urut-urutannya dari ilmu, tulisan, kemudian kehendak, lalu kejadian. Pertanyaan saya, yang diketahui oleh manusia yang mana? Yang diketahui manusia dari 4 poin tadi? Kejadian. Kejadian. Ilmunya Allah juga tidak tahu, tulisannya Allah juga tidak tahu, kehendaknya Allah juga tidak tahu, tahu-tahu kemudian kejadian. Jenengan dan saya dulu tidak tahu siapa calon ibunya anak-anak kita. Betul Pak ya?
Andai kata tahu model Jogja saja, jujuk saja. Tidak usah cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, langsung ini aja. Begitu kejadian, nah ini sudah diketahui berarti apalagi sudah berjalan sekian puluh tahun, seorang A itu menjadi bagian dari hidup kita. Yang itu ilmunya Allah, yang itu tulisannya Allah, yang itu kehendaknya Allah, manusia tidak tahu. Disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang saya minta panjenengan untuk bisa membuka ada di surat Al-Hadid 22 dan 23. Nah, ini Pak, orang insya Allah kalau memahami ini maka hidupnya jadi baik. Kalau ada sesuatu yang baik, dia tidak terlalu membangga-banggakan diri. Tapi kalau ada sesuatu yang dianggap tidak baik, maka dia tidak terlalu menyesal-nyesali, ya, dan sebagainya. Maka orang Islam harus diyakinkan tentang iman berkaitan dengan qadar tadi. Ya, takdir Allah antara iman dan realitas. Nanti realitasnya bagaimana sikap kita menghadapi takdirnya Allah. Dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis dalam kitab nyata Lauhul Mahfuz. Ya, itu yang panjenengan tidak tahu tadi. Tapi tahunya setelah apa? Peristiwa itu kejadian. Nah, semua peristiwa, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkannya kejadian itu. Selanjutnya terjemahnya, sungguh yang demikian itu merupakan perkara yang mudah bagi Allah. Coba saya tanya, dalam perjalanan panjenengan yang diketahui perjalanan saya mulai lahir sampai hari ini, betul Pak ya? Ya. Halo? Yang panjenengan rasakan naik turunnya, up and down dalam kehidupan kita, itu mulai lahir sampai hari ini kan? Ya. Betul ya? Pertanyaannya, apakah yang besok seterusnya sampai kita dipundhut oleh Allah kita tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Apakah dalam perjalanan kita itu mulai lahir sampai hari ini itu kadang-kadang kita itu senang karena dapat kebaikan ini, kebaikan itu dan sebagainya? Jawabannya iya. Apakah sekali tempo menyusahkan kita semuanya? Ya. Iya. Apakah Allah ada yang salah keputusannya? Enggak. Inilah orang iman itu di situ. Makanya dalam keyakinan kita, kalau itu sudah tertulis sama Allah yang kita tidak tahu sebelum kejadian, kalau ada yang baik dan menyenangkan, mohon maaf, jangan menepuk. Menepuk apa? Kata-kata menepuk dada itu maksudnya apa? Membanggakan diri. Takabur. Atau sesuatu yang tidak enak itu kemudian manusia menjatuhkan dirinya sendiri. Kenapa kok itu semuanya dalam otoritas dan kewenangan Allah tadi? Maka jangan baca di ayat yang berikutnya yang 23. Monggo. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Iya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak susah. Coba tak ambilkan dari tradisi masyarakat kita di Jawa itu ya. Ketika seorang A sama seorang B itu sudah mau besanan, mau begini, tiba-tiba kurang tinggal hitungan hari saja, enggak jadi. Apa omongannya Pak? Yang ngerti ini? Oh, nek ngono dorong jodone. Ada nggak ungkapan begitu? Ada. Seorang A sama seorang B mau transaksi bisnis. Mau dihitung nanti keuntungannya sekian. Gagal. Tiba-tiba hitungan jam saja gagal. Ucapan kita, oh nek ngono durung rezeki ini.
Ya, itu Pak yang harus menjadi kelihatannya sepele, tapi itu benar. Ini kalau jenengan dan saya tidak membaca Quran, mendengarkan uraian begini, rasanya hidup itu berat sekali. Tapi ini adalah terapi psikologis kita itu di situ. Tak selipkan sedikit, anak saya juga di psikologi. Buka layanan psikologi di Malang, Langkah Hati. Jangan buka Langkah Hati nanti ketemu. Saya bilang, belajar agama. Nanti kalau ada klien, ngomong-ngomong dengan klien, diselipkan nilai-nilai apa? Agama. Saya pesankan begitu. Walaupun pemahamannya mungkin tentang agama, tauhid kamu beda sama bapak, tapi harus dimulai dari sekarang. Maka ayat berikutnya 23, kenapa kok semuanya sudah tertulis dari Allah tadi? Ya, apa yang terjadi di bumi dan yang menimpa dirimu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Monggo. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Mulai dari awal, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari Iya, supaya tidak terlalu sedih, membebani dirinya, menekan pikirannya. Kalau ada di dalamnya keyakinan seperti ini, jadi enak. Supaya tidak terlalu sedih. Sebaliknya, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Coba tak potong dulu. Ini bukan politik. Kalau orang mau menjelang pilkada, pil ini, pil itu, dan sebagainya. Lalu orang dapat posisi jabatan. Rebutan nggak Pak untuk memperoleh jabatan itu? Rebutan. Banyak nggak biaya yang dikeluarkan? Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang sampai ada kebohongan ke sana sini nggak kira-kira Pak? Nah, Ya. Itu kalau orang itu ngerti, lalu ada orang lain ngomong, enak Pak sampean menang ya dapat ini, fasilitas itu, bisa menentukan ini, itu, dan sebagainya. Kalau mengerti ini, jawabannya apa? Mas, itu kan sudah ketentuannya Allah. Di surat Al-Hadid itu ada, memang saya harus berikhtiar. Insya Allah fair play itu, tidak pakai kecurangan-kecurangan. Maka saya harus bertanggung jawab. Itu bukan saya, itu Allah yang memberi amanah. Nah, tinggal persoalannya selama 5 tahun saya bisa enggak amanah, jujur. Nah, kira-kira ada enggak orang yang memperoleh satu posisi tertentu pikirannya kayak begitu? Ada? Jarang. Jangan seudon. Jarang. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Loh ini benar Pak. Ya, saya nanti kan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya saya, tapi areal di mana saya bertanggung jawab itu wilayah macam-macamnya itu tadi. Maka kembali ke ayat dikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan supaya tidak terlalu berbangga terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Ini saja Pak. Konsep ini saja. Banyak orang lupa loh. Coba tak ingatkan lagi, ini sudah saya sebutkan 4 bulan yang lalu di sini. Ada anak muda sukses Mas, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Anaknya terampil tuh. Orang tuanya ditanya sama tetangganya, Bu, Pak, itu putranya jenengan sukses ya, belum 40 tahun sudah kaya, bisa ini, dapat ini, dapat ini. Pertanyaan saya, kira-kira jawaban orang tuanya apa? Apakah A, memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. A. B. Oh, anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Pada umumnya masyarakat jawabannya A apa B? A. A. Jenengan? B. Insya Allah B. Apa bedanya Pak? Kalau saya menukil dalil terlalu banyak di sini Pak, dalil Pak. Bedanya apa bedanya? Kalau anak saya itu pinter cari duit, berarti yang dibangga-banggakan, yang diunggul-unggulkan siapa? Anaknya. Tapi kalau pikirannya anak saya wis dimudahkan sama Allah, berarti siapa? Allah. Allahnya dulu. Loh begitu saja itu kita semuanya itu diingatkan.
Itu sudah pembahasan bab 41 itu. Ya, sudah lebih dari 1 tahun mungkin ya, bukan 4 bulan yang lalu. Nah, kata Al-Quran tadi, supaya kamu tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput, dan supaya kamu tidak berbangga terhadap apa yang kamu raih. Biasa saja orang itu. Coba tak selipkan cerita, tapi cerita ini 1 menit, ini juga nasihat buat kita semuanya. Ya, nasihat buat saya dan kita semuanya. Idul Fitrinya ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Betul Pak ya? Saya tidak bahas itunya. Hari Ahad, Ahadnya, Jumat, Sabtu, Ahad. Isa, itu adik saya di desa, desanya Kalimati, kecamatannya Kecamatan Dukun, kabupatennya Gresik. Adik kandung saya, yang perempuan adik kandung saya, lah ini suaminya. Isa, hari Ahad itu masih adzan. Karena setiap hari ditugasi oleh masyarakat untuk adzan. Jam 9:30 membukakan pintu, anaknya pulang dari kerja. Kok dalu, Fen? Nggih, Pak. Bapak flu. Mulai kapan? Ya dino iki mau Ahad. 10:30 tidur, Pak. Tidurnya di musola, ada ruangan kecil yang dipakai sholat biasanya di situ. 10:30. Jam 3 itu masih, hitungannya masih hari Ahad apa sudah masuk hari Senin? Senin. Adik saya, istrinya yang tidur tadi, bangun, mau sholat. Wudhu, sholat baru dapat 2 rakaat. Suaminya yang tidur di sebelahnya dibangunkan. Pak, tangi, jange meh 3:30 loh ya. Engkau kentean waktu. Ngerti maksudnya Pak ya? Maksudnya disuruh apa? Sholat malam juga. Diam aja Pak. Turunnya miring, di lumano begini. Digugah-gugah, diam aja. Lalu manggil anaknya. Lalu anaknya suruh panggil apa istilahnya di desa itu Pak Mantri, Bu Mantri, bidan itu loh Pak. Di desa kan ada ya? Ya. Diperiksa ternyata sudah meninggal. Jam berapa meninggalnya? Enggak tahu. Berarti adik saya tadi sholat baru dapat 2 rakaat di sebelah suaminya yang suaminya sudah meninggal. Mayat. Coba. Saya tanya, enak enggak dirasakan keluarga? Enak apa enggak enak? Enggak enak. Kehilangan bapak, kehilangan suami, saya kehilangan adik ipar. Tapi keputusannya Allah mewafatkan dengan cara begitu salah apa benar? Benar. Nah, di situ. Kalau lisan kita itu benar, maka iman kita, sikap kita juga harus membenarkan. Tidak boleh suudon. Itu ayatnya itu tadi. Dan itu realitasnya ada di masyarakat. Hari Senin subuh-subuh dari masjid, habis subuh saya buka WA. Loh, dari ponaan saya tadi, Pak D, Bapak Sedo meninggal dunia. Ini, loro apa kan? Flu. Coba, orang awam seperti kita. Loroi kait kapan? Nggih Ahad kalau wingi. Itu kalau orang tidak ada keyakinan Allah yang punya kuasa, bisa ngomong begini enggak kira-kira? Wong loro flu ae kok iso? Gak ono. Nanti maksudnya Pak ya? Ya. Coba. Inilah maka kita perlu diberi ini tadi, diberi ayat, diberi Quran, diberi terangkan, ditunjukkan realitas itu. Ya. Di situ. Ya sudah, takdirnya Allah di situ. Terakhir, 1 menit lagi. Habis, enggak apa-apa. Ya. Boleh toh, 1 menit lagi. Ada sahabat Nabi memberi nasihat kepada anaknya. Namanya Ubadah bin Samit. Ya bunayya innaka lan tajida ta'amal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum kamu mengerti apa yang sudah ditetapkan Allah, karena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser tentang kena kamu. Tapi manusia tahu nggak Pak yang ditetapkan Allah? Nggak tahu. Nggak tahu.
Kata Ubadah, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah dawuh, inna awwala ma syai'in khalaqallahu al-qalam. Segala sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Tsumma qala lahu, kemudian Allah dawuh kepada qalam, uktub, tulis. Qalam menjawab, ya Rabbi wa madza aktub, apa yang harus saya tulis? Lalu Allah dawuh, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-saa'ah. Tulislah kejadian segala sesuatu mulai hari ini sampai besok pada hari Kiamat. kiamat. Ada pertanyaan tapi tidak bisa dibahas karena waktunya. Pertanyaannya begini. Apakah takdir Allah itu bisa berubah? Tidak bisa dibahas di sini karena faktor waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.